Bukit Tinggi merupakan salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, Bukit Tinggi juga menjadi pusat kuliner di Sumatera Barat. Selain itu, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang masih banyak ditemui di kota Bukit Tinggi yang membuat kota ini layak menjadi tujuan wisata sejarah. Jika berkunjung ke kawasan Pasar Atas Bukit Tinggi serta Pasar Bawah, banyak ditemui janjang atau tangga yang menghubungkan Pasar Atas dan Pasar Bawah. Pengunjung bisa merasakan sensasi menapaki puluhan anak tangga sambil belanja atau mempelajari sejarah pembangunan janjang tersebut. Lalu, seperti apa sejarah dibangunnya janjang itu? Di antara perbukitan di Bukit Tinggi, ada yang dijadikan pasar seperti Pasar Atas. Sementara di bawahnya juga ada pasar yang diberi nama Pasar Bawah. Untuk menghubungkan kedua pasar ini, dibangun akses bagi pejalan kaki berupa janjang atau tangga. Ada sejumlah janjang yang dibangun yang menghubungkan antara Pasar Atas dengan Pasar Bawah. Di antaranya Janjang Ampe Puluh, Janjang Gudang, Janjang Gantuang, dan Janjang Inyek Syekh Bantam. Semua janjang ini memiliki jumlah anak tangga yang berbeda. Janjang Ampe Puluh. Janjang Ampe Puluh ini dibangun pada tahun 1908. Janjang ini menghubungkan Pasar Ateh dengan Pasar Banto dan Pasar Bawah. Penamaan janjang ini mengacu kepada 40 orang penghulu di Luha Agam yang bermufakat untuk membangun janjang ini guna memudahkan anak negari dalam menempuh pasar-pasar yang ada di Bukit Tinggi pada masa itu. Janjang Gudang. Selain sebagai pusat pemerintahan di masa kolonial, Bukit Tinggi juga pusat perekonomian, terutama untuk wilayah Agam Tuo. Pada abad ke-19 pasca Perang Padri, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan tanam paksa kopi kepada seluruh penduduk Minangkabau. Setiap hasil panen kopi yang dihasilkan dari kebun-kebun milik penduduk wajib dijual ke pemerintah kolonial Belanda. Untuk menampung hasil panen kopi tersebut, maka didirikan gudang kopi di setiap nagari. Gudang kopi di setiap nagari kemudian mengirimkan kopi-kopi tersebut ke gudang kopi yang berada di Bukit Tinggi. Salah satu gudang kopi tersebut terletak di sebelah satu janjang menuju Pasar Ateh. Karena terletak di sebelah gudang kopi, maka janjang tersebut akhirnya dikenal dengan nama Janjang Gudang. Janjang Gantuang. Janjang Gantuang dibangun pada tahun 1932. Jembatan ini menghubungkan Pasar Lereng dengan Pasar Bawah dan kawasan Awa Tajungkang. Janjang Inyek Syekh Bantam. Janjang Inyek Syekh Bantam berkaitan erat dengan Surau Inyek Syekh Bantam yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi. Di depannya ada Pasar Bawah dan di belakangnya Pasar Lereng Bukit Tinggi. Inyek Syekh Bantam adalah pahlawan Perang Cilegon yang dibuang pemerintah Hindia Belanda ke Fort de Col atau yang dikenal dengan kota Bukit Tinggi saat sekarang ini. Di Bukit Tinggi, Inyek Syekh Bantam meneruskan perjuangan melawan penjajahan Belanda dengan cara mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Bukit Tinggi. Inyek Syekh Bantam menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemuka adat dan ulama Bukit Tinggi. Terbukti dengan pemberian sebidang tanah adat. Di atas tanah adat inilah dibangun surau yang dikenal dengan nama Surau Inyek Syekh Bantam. Tidak jauh dari Surau Inyek Syekh Bantam terdapat janjang yang dibangun atas perintah Asisten Presiden Agam tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang.
Janjang ini sangat memudahkan masyarakat Bukit Tinggi untuk menjalankan aktivitas berdagang dan belajar agama Islam di Surau Ini Syekh Bantam. Karena janjang ini menyokong setiap aktivitas yang berpusat di Surau Ini Syekh Bantam, janjang ini pun dinamai Janjang Ini Syekh Bantam. Di kawasan Pasar Atas juga ada janjang lainnya yang menghubungkan kawasan Pasar Atas dengan Kampung Cina, di antaranya Janjang Minangkabau dan Janjang Pesanggerahan. Janjang Minangkabau dibangun atas perintah Asisten Residen Agam pada tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang. Janjang ini dinamai Janjang Minangkabau karena janjang ini menghubungkan Kampung Cina dengan Jalan Minangkabau Pasa Ateh. Sementara untuk Janjang Pesanggerahan, dulunya disebut Janjang Kampung Cino. Sama seperti Janjang Minangkabau, Janjang Pesanggerahan ini dibangun atas perintah Asisten Presiden Agam Westeneng pada tahun 1908. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghubungkan setiap pasar di Bukit Tinggi dengan janjang. Janjang Kampung Cina menghubungkan Kampung Cina dengan Pasar Atas. Di sepanjang janjang terdapat beberapa toko kue, toko servis sepatu, dan hotel. Keberadaan toko dan hotel berguna bagi pejalan kaki sebagai tempat istirahat, melepas lelah dan lapar. Berdasarkan hal tersebut, janjang Kampung Cina ini menjadi populer dengan nama Janjang Pesanggerahan atau janjang yang memiliki tempat untuk beristirahat.